Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita cantik bernama Bumi yang saat ini bekerja sebagai desainer di salah satu perusahaan India. Tapi pekerjaannya itu selalu memaksa Bumi untuk pulang larut malam. Dan Bumi sendiri dia tipikal orang yang sangat periang. Selain itu, dia sudah tidak mempunyai ibu lagi dikarenakan sang ibu telah meninggal saat usianya masih bocil. Di rumah, dia tinggal bersama ayah tercintanya bernama Arun. Dan saking sayangnya kepada Bumi, dia tak sedikit pun memikirkan untuk mencari pengganti ibunya. Ayah Bumi juga adalah seorang bos pemilik usaha toko sepatu. Dan dibalik kelembutan dan rasa penyayangnya sebagai seorang ayah, Arun ini ternyata kecanduan sekali minum tuak yang selalu membuatnya mabuk setiap malam. Setiap minum, ia selalu ditemani oleh seorang CS-nya yang sudah dianggap sebagai saudaranya. Tetangganya ini bernama Taj. Dan saking dekatnya dengan ayahnya, Bumi sudah menganggap Taj sebagai pamannya sendiri. Kemudian, mereka berdua membicarakan pernikahan Bumi yang akan dilaksanakan bulan depan. Dan rupanya si Bumi ini akan menikah dengan seorang dokter bernama Neraj. Ini orangnya. Keesokan harinya, sang ayah kemudian pergi ke toko sepatunya dengan mengendarai kuda besi tuanya. Di toko, Arun bersama Taj sedang menyiapkan dan merapikan kartu undangan pernikahan anaknya yang akan dibagikan kepada kerabat dan orang-orang yang dia kenal. Dan saking bahagianya sang ayah ini pada hari itu, dia kemudian memberikan diskon 10% untuk para pelanggannya. Di sisi lain terlihat seorang pemuda bernama Jetu yang sedang dimarahi oleh kakak perempuannya dikarenakan ia selalu terlambat untuk menjemputnya. Jetu sendiri berusia 17 tahun dan sedikit lagi dia akan berulang tahun. Dan rupanya Jetu juga adalah teman si Bumi yang selalu mengantar jemput Bumi ketika ia bekerja. Sehingga Jetu pun telah menganggap Bumi sebagai kakak perempuannya sendiri. Sementara itu, Arun kemudian mengantarkan undangan pernikahan putrinya kepada seluruh tetangganya, termasuk Pisal, yaitu seorang tukang cemilan manisan milik ibunya. Pisal sebenarnya sedih ketika mengetahui Bumi akan segera menikah, karena ternyata sejak dulu Pisal ini mencintai Bumi dan diketahui juga ia sudah mengutarakan isi hatinya pada si Bumi. Namun sayangnya, Bumi menganggapnya sebagai teman. Sehingga akhirnya cintanya pun bertepuk sebelah tangan. Suatu hari Pisal kemudian menemui saudara dari ibunya yang bernama Dauli yang juga dia merupakan seorang pemilik bioskop bernama Bagua Talkins. Dibantu dengan anak buahnya yang bernama Gulam si ahli pembuat tato. Dauli selalu menyakiti seseorang yang menentang keinginannya. Di pertemuan perdananya ini, Pisal kemudian mengatakan kepada Dauli bahwa wanita yang dicintainya itu akan segera menikah dengan pria lain. Kemudian Dauli pun mengatakan jika Pisal ini sudah dewasa dan harus mencoba mengutarakan perasaannya sekali lagi pada Bumi bahwa dia sangat mencintainya. Dan bila mana Pisal ini ditolak kembali, maka Dauli berjanji akan membantu Pisal mendapat wanita idamannya itu. Rupanya Pisal menuruti apa yang sebelumnya dikatakan oleh si Dauli. Beberapa hari sebelum menjelang pernikahan, Pisal kemudian menemui Bumi dan ia mengatakan bahwa dia sangat mencintainya. Mendengar hal itu, Bumi pun ruas dan menganggap Pisal ini sudah gila dan lalu mengusirnya. Tapi Pisal malah terus memaksa Bumi sampai akhirnya Bumi mengepretnya dan membuat si Pisal ini merasa terhina. Suatu hari sebelum acara pernikahannya, Bumi terlihat masih saja bekerja. Kemudian Bumi pun menghubungi Neraj dan mengatakan bahwa ia ingin bertemu dan memintanya untuk menjemputnya pulang seusai bekerja. Namun Neraj mengatakan dia tidak bisa, dikarenakan saat itu dia sedang sibuk mempersiapkan pernikahan. Sampai akhirnya, Bumi pun diantarkan pulang oleh Jetu seperti biasanya. Namun di tengah perjalanan, Jetu tiba-tiba berhenti dan ingin buang air kecil. Tapi setelah Jetu kembali, dia pun menemukan jika Bumi sudah menghilang dari sana. Bumi Didi! Yang ternyata Bumi telah diculik oleh Pisal dan Dauli juga si Gulam ke bioskop Bagua Talkins milik Dauli. Saat ini kondisi Bumi setengah sadar akibat pengaruh bius. Dan dengan naasnya, Bumi pun mulai diperkawas oleh Pisal, Dauli, dan kemudian Gulam secara bergantian. boleh lagi. अरे डॉली भाई क्या आप भी आग तो बुझा ही सकता तो शादी है इसकी. Beberapa waktu kemudian, Bumi pun terbangun dengan menyadari jika dirinya telah diperkaos.
namun dia tidak menyadari siapa saja pelakunya. Dengan rasa sedih dan kehilangan sikap riangnya, Bumi pun pulang ke rumah dan meratapi nasibnya karena saat ini kehormatannya telah ternodai. Sementara itu istri Taj mengetahui hal itu dan menyuruh Bumi untuk tidak mengatakannya kepada siapapun termasuk ayahnya. Karena itu akan membuat pernikahannya yang akan dilaksanakan esok hari menjadi batal dan akan merusak kehormatan ayahnya. Singkatnya acara pesta pernikahan pun dilakukan dengan sangat meriah. Namun sebelum akan dimulai, Neeraj menghampiri Bumi dan yang terjadi, Bumi mengatakan semuanya yang telah terjadi padanya kemarin pada calon suaminya itu. Sampai akhirnya Neeraj pun seketika hancur mendengar pengakuan si Bumi dan memutuskan untuk membatalkan pernikahannya dengan si Bumi. Sementara itu Arun pun bingung kenapa mereka semua meninggalkan acara tersebut. Kemudian sang ayah pun mengetahui apa yang sudah menimpa anak kesayangannya itu. Setelah itu Arun dan Taj pun segera melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib. Namun begonya, polisi-polisi itu tidak serius mendengarkan laporan Arun dan malah fokus menonton sebuah acara pertandingan olahraga. Sampai akhirnya Arun pun murka dan membanting TV-nya. Dengan kesal, akhirnya polisi itu pun menangani kasus putrinya si Arun. Namun karena ingin informasi lebih lanjut, mereka pun menemui Bumi yang berada di rumah. Akan tetapi saat itu Bumi sudah menghilang dan juga semua penduduk desa pun mencarinya. Yang ternyata Bumi diculik dan dibawa ke hutan oleh Pisal dan Dauli, dikarenakan mereka telah mengetahui ayah Bumi telah melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwenang. Sampai akhirnya Bumi pun mengetahui jika Pisal dan teman-temannya lah yang sudah memperkaosnya. Mereka pun kemudian menyiksa Bumi secara brutal, dan di atas jembatan buntu, Bumi pun berniat untuk melompat ke sungai. Namun Gulam pun menahannya dan Dauli malah memotong rambutnya si Bumi. Hingga akhirnya Bumi pun terjatuh ke sungai dan kemudian menembaknya beberapa kali. Namun ternyata Bumi ini masih hidup dan sekarang sudah dirawat di sebuah rumah sakit. Sang ayah pun sangat bersedih melihat anak tersayangnya itu menderita akibat ulah orang yang biadab yang membuatnya menjadi begini. Setelah Bumi sadar, Bumi pun langsung menceritakan kejadian yang sudah ia alami kepada ayahnya. Ia juga sudah tahu siapa saja pelaku pemerkaosnya. Di tempat lain, Dauli mendapatkan kabar jika Bumi masih hidup dan sedang ada di rumah sakit. Akhirnya, kasus ini pun masuk ke persidangan dengan tersangka mereka bertiga. Namun karena mereka menyewa pengacara yang cukup handal, akhirnya dengan uang, si pengacara itu pun berusaha keras melindungi para bajingan itu. Sampai ia pun selalu menyudutkan Bumi dan seolah-olah Bumi sedang memfitnah kliennya. Sementara itu Arun yang mendengar Bumi terus-terusan dipermalukan di persidangan, akhirnya melipatkan tangannya di hadapan semua orang dan mengatakan bahwa ia tak tega anaknya terus dipermalukan oleh pengacara itu yang mengaku sebagai perempuan. Dengan amarah dan air mata, ia pun berkata dengan nada tinggi, ia masih beruntung karena anaknya hanya diperkaos dan setidaknya tidak meninggoy. Perkataan itu pun membuat si pengacara hanya bisa terdiam dan nampaknya di dalam dirinya ia merasa bersalah karena sudah membela yang salah. Semua orang yang hadir di sana juga tak kuasa membendung air matanya karena melihat kesedihan, kemarahan, dan rasa kasihan dari seorang ayah yang menyaksikan anaknya menjadi korban, dipermalukan, dan disudutkan. Sampai akhirnya Arun dan Bumi pun meminta maaf kepada para bajingan itu dan akan mencabut laporannya. Sang ayah pun begitu hancurnya saat itu dan meminta maaf pada putrinya bahwa dia tidak bisa memberikan keadilan untuknya. Setelah kejadian itu, mereka pun memutuskan untuk menjalani kehidupan seperti biasanya, namun dengan kesedihan. Dan tak terlihat sedikit pun kebahagiaan dari ayah maupun anaknya ini. Pada suatu hari, para tetangga Bumi kemudian menyuruh Bumi untuk pergi dari kampungnya karena sudah mempermalukan nama baik kampungnya. Arun yang mendengar hal itu pun tentu saja mengamuk dan menghancurkan mobil-mobil para tetangganya yang dahulu pernah ditolong oleh Bumi.
Tapi sekarang mereka membalasnya dengan mengusir Bumi dari tempat itu atas kesalahan yang mutlak bukan kemauan Bumi. Seketika semua tetangganya pun hanya terdiam dalam kemarahan Arun yang sudah tidak terbendung. Suatu hari Bumi kemudian didatangi kakaknya Jetu, ibunya Pisal, istrinya Dauli, dan anaknya si Gulam. Kakak Jetu kemudian memberikan ponsel Jetu yang di dalamnya berisikan rekaman video pemerkosaan Bumi yang dilakukan oleh para bajingan itu. Usut punya usut, ternyata Jetu juga terlibat dalam kejahatan itu dan juga ikut memperkaos Bumi. Jetu, orang yang sudah dianggap adiknya sendiri, mampu melakukan itu kepada dirinya. Keluarga mereka kemudian meminta maaf pada Arun dan Bumi. Namun dengan amarah, Arun melipat tangannya dan mengusir mereka agar keluar dari rumahnya. Setelah mengetahui yang sebenarnya, Bumi kemudian menyuruh ayahnya untuk membunuh mereka semua. Dan akhirnya, misi pun dijalankan dengan bantuan Touch. Pertama-tama mereka menculik Jetu. Namun Jetu sendiri dia pura-pura tidak tahu apa-apa tentang peristiwa naas yang menimpa si Bumi. Akan tetapi setelah mereka menjelaskan satu persatu kesalahan si Jetu, dari mulai memberikan manisan dari toko si Pisal yang sudah dikasih obat bius, juga berpura-pura ingin buang air kecil, lalu memberitahu Pisal bahwa Arun melapor polisi dan memberitahu Dauli bahwa Bumi selamat dan ada di rumah sakit. Yang ternyata Jetulah yang menjadi perantara kejahatan dan komplotannya untuk bisa melaksanakan aksinya pada si Bumi. Dan lebih biadabnya lagi, Jetu ikut memperkaos Bumi dan merekamnya. Sampai akhirnya Jetu pun menangis dan meminta maaf pada mereka. Namun karena anak di bawah umur sangat susah mendapatkan hukuman di negaranya, maka Arunlah yang akan menyiksa Jetu secara perlahan dan sangat menyakitkan. Dan saat usianya 18 tahun, Arun pun berkata bahwa dia akan membunuhnya. Dalam masa sekapan itu, Jetu selalu disiksa oleh Arun sampai tidak berdaya. Singkatnya, Jetu lalu didandani layaknya perempuan. Dan rupanya di hari itu Jetu memasuki usianya yang ke-18 tahun. Namun Jetu menangis dan meminta maaf pada mereka. Karena sangat takut, Jetu pun tidak mau untuk memotong kuenya. Namun Arus terus saja memaksanya. Dan saking takutnya, Jetu pun malah menyembailih lehernya sendiri di hadapan mereka. Esok paginya mayat itu pun ditemukan dan ayahnya menangisi kematian anaknya itu. Tapi kakaknya Jetu tidak terlihat bersedih sama sekali. Polisi yang sebelumnya menangani kasus Arun terlihat memberikan sebuah surat yang dia temukan kepada kakaknya si Jetu. Dan dalam surat itu, Jetu menyatakan bahwa dirinya telah bunuh diri. Namun sebenarnya polisi ini juga merasakan ada sesuatu di balik kasus bunuh diri ini. Singkatnya, target keduanya adalah si Pisal, di mana Arun selalu menghantui dan mengikuti kemanapun Pisal pergi. Sampai akhirnya Pisal pun pipis di celana, saking takutnya melihat sorot mata dari si Arun. Kemudian Gulam yang terlihat sedang di markasnya didatangi oleh Arun. Karena si Gulam ini merupakan tukang tato, Arun pun membuatkan tato di kening Gulam dengan tulisan pemerkaos. Karena tak terima dengan perlakuan Arun, Gulam pun melaporkan hal itu kepada Dauli. Dan di sana terlihat juga si Pisal yang sangat cemas dan ketakutan. Di sisi jalan, Arun dihentikan oleh polisi yang menangani kematian Jetu dan memberikan gantungan kunci milik Arun yang telah ditemukan di lokasi kejadian bundir itu. Kemudian polisi itu mengatakan kalau Arun ingin menang, maka dia harus berhati-hati dan gak boleh meninggalkan bukti setitik pun. Usut punya usut, rupanya polisi ini telah mengetahui jika para bajingan itu bersalah dan membiarkan Arun untuk membalaskan dendamnya. Sementara itu, Gulam kemudian mendatangi Bumi dan menghancurkan barang-barang Bumi, termasuk radio kesayangan peninggalan ibunya. Gulam juga menghajar Bumi. Namun akhirnya, Paman Touch pun menyelamatkan Bumi dengan dibantu oleh para tetangganya. Namun naasnya, Gulam membenturkan kepala Touch ke tiang listrik yang akhirnya membuat Paman Touch meninggoy. Melihat sohibnya itu meninggoy, Arun pun semakin berjanji akan menghabisi semua para bajingan itu. Tanpa berlama-lama,
Arun pun langsung mendatangi Gulam dengan membuat senjata semacam besi gulat yang dibabuk-babuk ke awaknya si Gulam. Dan setelah Gulam tak berdaya, Arun pun membawanya ke rel kereta api dan membiarkannya ditabrak kereta. Mendengar kematian Gulam, Pisal pun semakin ketakutan dan memutuskan untuk pergi menggunakan bus umum dari desa itu. Namun di tengah perjalanan, Arun menghentikannya dan semua penumpang pun turun, menyisakan si Pisal saja. Pisal pun meminta ampun kepada mereka. Namun dengan gregetnya, Arun mendagor-dagorkan kepalanya si Pisal ke tiang-tiang bus. Kemudian dia pun menyodori pisau dan memberikan dua pilihan, untuk memilih memotong lehernya atau memotong otongnya kepada si Pisal. Kemudian Arun dan Bumi pun mengendarai bus itu menuju tempat Dauli. Namun rupanya di tengah perjalanan, Dauli juga sudah menunggu bersama anak buahnya. Lalu Arun pun kemudian mengeluarkan mayat Pisal yang matoi terbujur kaku. Setelah mereka berdua turun, terjadilah baku hantam antara Arun dan anak buah Dauli. Namun di sini Dauli mendubleskan sebuah besi yang tepat mengenai perutnya si Arun hingga membuatnya sengkarat. Kemudian Dauli pun mengancam Arun jika dia akan melecehkan kembali putrinya itu, dan Dauli pun melepaskan selendang si Bumi. Melihat anaknya dipermalukan, Arun pun berusaha bangkit dan mencabut besi yang menancap pada dirinya. Arun pun seketika mengamuk dan menghajar kembali anak buahnya Dauli, juga mendubleskan besi itu ke kaki Dauli. Dauli pun lari terpincang-pincang kesakitan di tengah kerumunan para wanita yang sedang melakukan ritual perayaan. Sementara di belakangnya, Arun terus mengikuti Dauli dengan sangarnya. Sampai akhirnya, Dauli pun masuk ke kuil dan langsung dihajar habis-habisan oleh si Arun. Arun juga mematahkan tangan dan kaki Dauli, sampai dia hendak masuk ke jurang kuil yang terdapat kolam di bawahnya. Tapi Arun menjenggut rambutnya. Dauli lalu meminta maaf agar dia tidak dibunuh. Tapi Arun mengatakan bahwa pemerkaos harus matoi dengan cara seperti ini. Lalu, Bumi pun memotong rambut Dauli seperti yang pernah dahulu dia lakukan kepadanya. Dan itu disaksikan oleh para wanita yang melakukan puja di sana. Dauli pun akhirnya terjatuh ke dalam jurang kuil dan tenggelam di air kolam tersebut. Kemudian Bumi membuang selendangnya ke dalam kolam tersebut, disusul oleh selendang para wanita yang berada di sana. Akhirnya, Dauli pun meninggoy. Dan Arun memeluk Bumi dan mengatakan bahwa ceritanya telah tamat. Baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.